Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja dalam pertemuan kali ini itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah, sesuatu yang paling mulia di antara hal yang mulia. Beliau Rasulullah mengatakan hal ini adalah hal yang di atas kemuliaan, bukan hanya hal yang mulia. Maka perlu saya sampaikan di sini sebagai bahan perenungan bagi kita. Wong urip itu kan memang harus ngumawulo, artinya kita itu hamba. Hamba itu artinya harus melakukan sesuatu yang menyebabkan kesejatian hamba itu dilegitimasi oleh Tuhan. Hamba itu artinya adalah yang punya harapan kepada majikan, yaitu kepada Allah. Apa 3 konsep, 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah sil mangkoto akah. Ini berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan nanti bisa secara umum kita lakukan sebagai tindakan walaupun di luar Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kata Rasulullah? Sil, sambunglah, mangkoto aka, orang-orang yang terputus darimu. Sambungen wong-wong sing ora nyambung karo awakmu. Kalau nyambung orang-orang yang sudah sambung itu hal yang mulia. Tapi ada hal yang lebih mulia, yaitu nyambung kepada orang-orang yang belum sambung, atau hal-hal yang orang-orang yang tidak sambung. Bisa jadi orang yang belum nyambung sama sekali belum sambung, atau bisa jadi orang yang sudah sambung tapi karena ada persoalan kecil, ada hal, ada permasalahan sehingga kita tidak nyambung. Maka kita sambung orang itu. Kalau sambungan kepada orang-orang yang sudah nyambung, orang-orang yang sudah berhubungan dengan kita, itu hal yang mulia, hal yang biasa, hal yang sudah dilakukan oleh setiap orang, dan itu merupakan kemuliaan besar. Nah, bukti sambung itu apa? Bukti sambung itu adalah salah satunya silaturahmi. Pertemuan kali ini adalah pertemuan silaturahmi, maka sambungan ini adalah sambungan kemuliaan. Panjenengan bisa sambung, itu hal yang mulia. Karena itu nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik, yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, pun bermanfaat bagi orang lain, baik di dunia maupun akhirat. Apa manfaatnya? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Monggo kita tinggali konsekuensi dari persambungan. Pentingnya sambung rasa, pentingnya sambung jasad, pentingnya sambung roh. Ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang menginginkan dijembarkan rizkinya. Rizki jembar itu adalah rizki yang sangat mudah. Rizki walaupun tidak besar tetapi barokahnya besar. Banyak orang yang punya rizki besar tapi barokahnya kecil. Tapi banyak juga orang yang rizkinya kecil tapi barokahnya besar. Yang dimaksud dengan jembarnya rizki itu adalah rizki yang banyak. Bisa jadi asalnya tidak punya rizki, lalu karena kita sambung, Allah memberikan rizki dalam persambungan itu. Kita belum kenal orang, kemudian kita kenal. Ada hal yang baik dari orang itu karena dia berpikir sudah kenal dengan kita, maka kita diberi fasilitas. Artinya persambungan itu ada rizki, ada hasil.
Artinya ada manfaatnya persambungan itu. Ada juga yang berpikir, Pak, rezeki kula niki mboten kathah kok. Pekerjaan saya hanya sebagai seorang perangkat, Pak. Saya tidak sama dengan orang-orang kaya itu. Kalau Allah telah memberikan jembarnya rizki, itu bukan masalah materi itu sedikit atau banyak. Bisa jadi walaupun jadi perangkat tapi rizkinya barokah, jenengan semangat ibadah, jenengan semangat ngadep nang Gusti Allah, jenengan semakin tua semakin berpikir tentang akhirat, jangan semakin tua semakin berpikir tentang ketenangan hidup. Itu artinya adalah bahwa rezeki jenengan walaupun tidak banyak tapi berkah. Itu namanya jembarnya rezeki yang diberikan Allah dalam sebuah hadis itu. Jadi tafsirannya bukan tafsir yang berupa tafsir hakiki, tapi bisa majasi, bisa jadi takwil, walaupun sedikit tapi banyak barokahnya. Itu yang dimaksud dengan sambung, sil mangkotoaka, sambunglah orang-orang yang tidak nyambung, sambunglah orang-orang yang belum nyambung, sambunglah orang yang sudah nyambung tapi karena persoalan-persoalan remeh kemudian tidak nyambung. Maka kalau hari raya kok tidak silaturahmi kan nggak pantas. Tapi karena kondisi, Pak, bisa jadi silaturahmi dengan menggunakan protokoler kesehatan. Bisa kita saling bertemu bersapa. Itu artinya sambung. Jadi jangan sampai kita tidak nyambung sesama manusia. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita manusia itu akan ditimpa kehinaan manakala kita tidak berhubungan dengan Allah, kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak ibadah kepada Allah, wa hablim minan nas, dan tidak pernah nyambung dengan manusia walaupun amal kita baik. Makanya ada orang yang mengaku merasa dia orang alim, dia banyak ibadahnya, qaimun fil lail, malamnya dia adalah tahajud, wasyaman fin nahar, paginya siangnya dia puasa, tapi tidak pernah nyambung kepada sesama manusia. Maka yang terjadi adalah dia adalah sejelek-jelek makhluknya Allah, walaupun dia punya kekuatan kealiman yang besar. Jadi nyambung itu penting. Kalau tinggal kok khusyuk aslinya biasanya kalau ngaji niku sami abah biasanya niku mboten nate guyonan, tapi ya tak guyonan saya tidak ada. Biasa ini keranten yang saya sampaikan itu adalah hal yang serius, tetapi damel santai mawon nggih. Ini saya sampaikan betul karena sosialita manusia itu berkurang sekarang. Kadang karena Covid saja kita ahabba ayyib satalahu fi rizki. Masalah rezeki, Pak, itu karena sambung antara pimpinan dengan bawahan, sambung ada rizki. Antara teman dengan teman sambung ada rizki. Antara saudara dengan saudara sambung rizki. Kalau ada job description atau job sebuah pekerjaan, orang tidak akan berpikir tentang hal yang sifatnya teknis berhubungan dengan keahlian, tapi kadang berhubungan dengan saudara saya mana. Kalau dalam Al-Quran kan waqtidal qurba, orang-orang dekat dulu, tapi disalahgunakan, digawe di dalam birokrasi waqtidal qurba, berikan orang-orang dekat. Wong kula ten ngene Quran wonten apa ya nggih kula damel, ya ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Contoh seperti
Kita memberi sedekah itu orang dekat-dekat dulu sebenarnya. Tapi dalam masalah birokrasi kan ada hal lain. Tapi saya tidak komentar itu. Yang penting kita sambung. Jadi sambung itu penting. Sil mang koto aka. Sambunglah orang yang putus dengan kamu. Cubi. Andekan panjenengan gak ada orang yang sambung, ternyata ada persoalan kecil yang remeh, terus sampean putus. Apa yang ada dalam benak kita ketika bertemu? Hal yang tidak mengenakan. Artinya beban. Artinya ada hal dalam hati. Jadi tidak tenang hidup. Kalau sudah tidak tenang hidup, tidaklah muncul sebuah rizki di antara keduanya. Maka sambung. Jari Nabi, ini orang yang mulia di antara orang yang mulia. Artinya kemuliaan di atas kemuliaan. Nggih, apa menerawa mbek bojone ya ora diwehi. Tenan angel tuturane. Wong lanang kuliah ra dikek iku stres. Jenengan tangletaken bapak niku nggih to. Nggih. Oh, tenanan. Wong sebagian medis itu mengatakan bahwa seorang yang sudah berkumpul malam harinya, paginya dia menjadi sehat, tertambah 40% kok kesehatannya. Nggih. Nggih. Terusé ngoten. Nggih. Tapi aja terus-terusan. Nek terus-terusan ya sakno, awane dikongkon lapo-lapo, bengine digawe lapo-lapo. Nah niku. Pun sambung. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Sambung yang kedua itu punya manfaat. Dipanjangkan umur. Nah, ini juga harus dimaknai panjang umur itu jangan tawilul umri. Allahumma tawil umri. Jangan hanya itu. Panjang umur itu bisa jadi itu, tapi bisa jadi yang lain. Contoh, ada orang dipanjangkan umurnya sampai 90 sampai 100 tahun. Asalnya umurnya 70-60 karena dia sambung, dia bersenang-senang dengan silaturahminya, dia tenang dalam hidupnya, penyakit ora sampai menempel dia. Karena dia tenang, karena hatinya tenang, kemudian sirkulasi darahnya itu lancar, kemudian dia tidak kena penyakit, dia dipanjangkan sampai 100 tahun. Ini panjang hakiki. Nah, Pak, bagaimana dengan orang yang umurnya pendek, katanya dia silaturahmi, kok dia 60 tahun, 50 tahun sudah meninggal? Panjang yang dimaksud itu panjang kualitas, panjang manfaat. Artinya walaupun dia 50 tahun seperti imam-imam terdahulu, Imam Ghazali, tidak panjang umurnya. Para masyayikh dulu tidak panjang ilmunya, tapi manfaat kehidupannya. Itu artinya adalah panjang umur. Panjang umur yang tidak manfaat, Fir'aun, dia berapa ratus tahun, tetapi dalam kehidupannya dia tidak iman kepada Allah. Kita tidak tahu pada saat kematiannya. Ini artinya adalah panjang umur. Ini artinya adalah sil mangkotoaka. Mohon ini dipahami nih, sil mangkotoaka. Sambunglah orang yang tidak sambung. Bisa jadi orang yang belum sambung, bisa jadi orang yang sudah sambung kemudian terputus, bisa orang yang belum sambung sama sekali. Coba nanti di rumah kita bersama-sama berpikir, sopo to sing urung sambung karo aku. Umpamanya ada persoalan-persoalan, diselesaikan masalah itu. Nanti jadi ketenangan hidup. Sudah, masalah persambungan sudah. Apalagi sambung antara murid dengan guru. Apalagi persambungan antara anak dengan orang tua. Tanpa sambung, anak tidak akan berkah hidupnya dengan orang tua tidak sambung. Tanpa sambung, ilmunya murid tidak akan berkah
tanpa sambung dengan gurunya. Maka sambung itu penting. Penting, bersambung itu penting. Inilah yang dimaksud dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak mungkin ya seperti kemarin, seperti dalam kitab Athaillah As-Sakandari mengatakan ada orang yang ahli ibadah tapi awrathat bihi izzan, tapi dia merasa bahwa ibadahnya kuat kemudian tidak nyambung dengan sesama. Ada orang maksiatnya kental, dia melakukan dosa tapi awrathat bihi dzillan, tapi dia merasa bahwa kalau tidak sambung dengan teman-temannya dia tidak menjadi baik, maka kemudian nyambung. Sing ngalim ora patek seneng nyambung krono merasa bahwa alimnya adalah dia sudah kenal dekat dengan Tuhan tapi tidak mendekati manusia. Yang ahli maksiat dia mau menyambung sesama manusia karena dia merasa terhina kalau dia tidak sambung dengan manusia. Maka Quran tadi menyatakan dzuribat alaihimul dzillah, akan ditimpa kehinaan ainama thuqifu, di mana Anda berada kalau tidak sambung dengan manusia. Pentingnya bersambung. Sekarang yang kedua, banter ya wis panas. Ini kan panas munan ini. Pun yang kedua adalah watu timan harumaka, berikan orang-orang yang tidak pernah memberi kamu. Nek jenengan maringi tonggo gampang, wong wis tau ngwehi jenengan. Tonggo duwe napa namine kelebihan sedekah ke jenengan ke tonggo. Tapi bagaimana dengan panjenengan pada saat di perjalanan ada anak yang miskin dengan rasa iba, kemudian Anda memberi, apakah Anda harus berpikir, lah wong kira tau ngekei aku, mosok aku ngekei. Terus kapan ngekei panjenengan ora kenal jenengan? Maka tumbuhkan rasa sedekah itu kepada orang itu. Walaupun dia tidak memberi kita. Kalau kita memberi orang yang telah memberi wajar. Tapi kalau kita memberi orang yang belum memberi, namanya luar biasa. Luar biasa. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bahaya, bala. Jenengan saniki lelungan, coba pikirkan, saya nanti akan memberi kepada siapa supaya lelungan ini memang selamat. Pak, lele menawa wis di takdir kecelakaan enggak? Kecelakaan toh, apakah bisa doa itu? Sedekah ada legitimasi dari Tuhan, tadfa'ul bala. Walaupun kamu nanti takdirnya itu celaka, tapi celaka itu tidak akan maksimal. Contoh, jenengan sedekah diterima. Setelah sedekah diterima, jenengan ini takdirnya ada tabrakan dengan orang, dan tabrakan ini mengakibatkan celaka yang besar. Nah, akhirnya sedekah diterima itu tadi, jenengan masih tabrakan Pak, tapi hanya beset kecil. Itu artinya antara sedekah itu diterima dengan takdir benturan, menang yang mana? Kalau takdirnya itu takdir mu'allaq, artinya takdir tergantung. Contoh lagi, kalau di kitab itu dijelaskan begini, orang akan tertimpa batu besar, batunya besar. Nah, sebelum batu besar itu menimpa jam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, sebelum dia doa, ya Allah selamatkan saya, doa ini naik ke atas, diterima Allah. Ya, setelah diterima Allah, batu besar ini tetap dia jatuh. Tapi sebelum jatuh, batu besar ini pecah. Dia akan menjadi kerikil-kerikil kecil yang jatuh sesuai dengan takdir, tapi tidak membahayakan. Artinya, sedekah dan doa itu bisa meminimalisir bahaya dan kecelakaan yang akan diberikan kita. Maka berikan kepada orang yang walaupun tidak pernah memberi.
Napa niku? Watu timan harumaka. Berilah orang-orang yang belum pernah memberi atau teraling-aling dari jenengan. Ampun nggih. Wah iki wis mari berarti iki. Mboten Kabeh menawi wis mari. Nggih. Monggo Pak Camat. Jenengan mpun sukan-sukan nek pamane kok wis pegel ya leren ngono ngoten. Pak Camat monggo. Nggih. Kula niki sungkan nek umpamane pas ngaji biyen niku abah nek mbejane kula ingeten. Kowe nek ngaji ana molat-molat iku nah leren ono. Ate tak lereni engko nah kecepetan mosok rene kok. Nggih. Pertama sil mangkoto aka, sambungan wong sing urung nyambung. Yang kedua adalah watu timan harumaka, berikan kepada orang yang belum pernah memberi kamu atau orang-orang yang terhalang dari kamu. Nggih. Yang terhalang ini tadi sudah saya jelaskan tentang sodako. Nah sodako jenengan itu sodako yang bagaimana? Terserah. Tidak ada batasan orang-orang sodako. Yang penting balak dan malapetaka itu kita harapkan supaya diselamatkan oleh Allah. Apalagi dalam masa pandemi. Akeh-akeh sodako. Karena pandemi tidak terlihat. Kalau terlihat kita bisa melawan dengan cara terlihat, tapi tidak terlihat. Maka anak-anak pondok saya beritahu begini, Jong, pandemi itu tidak terlihat. Terus piye carane ngelawan? Ndonga, karena doa itu gaib. Dan pandemi ini juga gaib walaupun terlihat di mikroskop dan lain sebagainya. Nah, makanya kula ngapunten Pak Camat, mboten kula betorian kula ngomong. Engko nah iki piye orang gawa iki. Pimpinan kurang gawa jare toko. Kula nate ngaji kowe pancene repot Pak nggih. Wong gawa niku kadang-kadang niku nggih banyak pemahaman, banyak keyakinan, tapi kula tetep kula bejani, aja sampai nemen-nemen olehmu nyombongi penyakit, ya aja sampai wedi-wedi karo penyakit. Saya gitu kan. Kamu jangan sekali-kali melawan penyakit, tapi juga jangan sekali-kali kamu takut dengan penyakit. Ya ora iso lapo-lapo sampean. Saya gitu kan. Saya tawasud tengah-tengah moderat saja. Saya sampaikan ke anak-anak. Wong kula ngene Pak Trisno, Pak Jitrisno niki lho, ngene kroyo iku. Ngaji nah aku dhewe sing ngene. Gak sungkan. Terus kula ketenaken. Tak copot sik ae. Nah, ini. Tapi santai saja, menghadapi masyarakat itu macam-macam. Harus kita sambung. Yang penting kita tidak melukai masyarakat. Doktrin itu dari bahasa yang benar dan tidak melukai, tapi mengarahkan dengan cara halus. Biasanya itu ahli mantek, logika dan lain sebagainya pakai itu, tapi krono masyarakat iki wong biasa iki wis diomongi sing enak lah. Ana sing mau mentang-mentang, ana sing biasa-biasa, ana sing wedi nggo ngene, kamar nggo ngeten ae. Pun saniki nomor 3. Niki terakhir Pak Camat. Tapi nggih tak dawane titik. terus mboten napa-napa. Nggih. Aku sungkan mikir Pak Camat ini. Yang nomor 3, iki hubungannya dengan Idul Fitri. Wa afi man dzalamaka. Wes, saya sistematis. Pertama adalah apa tadi? Yang pertama kita harus apa tadi? Eling tora. Sambung sil mangkoto aka. 2 tu'ti man harumaka. Yang ketiga afi man dolamaka. Sangat berat memaafkan orang yang pernah mendolimi kita. Kalau kita minta maaf gampang. Apalagi dulu pernah pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Salah satu hikayat begini Pak. Rasulullah itu setelah futuhu Makkah, dia itu menuju ke Mekah. Wong-wong sing biyen tau ngelokno Nabi, anta majnun, kamu gila, yang pernah mendolimi Nabi, pernah membunuh temannya Nabi. Itu di Mekah itu orang-orang yang dulu pernah mendolimi itu gini ngomongnya,
wah dhewek iki wis digepuki nabi. Dhewek iki engko bar mari iki bakal disiksa karo nabi iki. Wedi kabeh. Akhirnya Nabi mengatakan begini. Apa pernyataan beliau? Hai orang Mekah, idhabu wa antum tulaqa. Wes mulai. Kowe bebas. Kamu saya maafkan. Ini Nabi. Lah terus nek umpamane dhewek ora memaafkan orang itu melu sapa? Berat. Butuh proses Pak niku, Pak. Wong kula biyen temenan nek mau akan digulingkan, mau akan dilengserkan, mau dicemarkan di depan umum. Saya pernah dicemarkan karena saya melakukan dosa. Anda walaupun mencemarkan orang, walaupun dia melakukan dosa, itu tetap dosa. Tapi kita yang harus melakukan sesuatu yang besar, yakni memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi. Yang kedua, turunannya Nabi. Turunan itu dzurriyyah. Turunan Nabi Muhammad, dzurriyyahnya sampai sekarang juga masih ada dzurriyyah. Itu mengikuti Nabi. Apa? Sayyidina Ali. Ketika beliau di mimbar, beliau khutbah, ada orang datang menghujat, kamu Sayyidina, mencaci maki Sayyidina Ali di mimbar di depan orang banyak. Sayyidina Hasan putranya merasa iba. Abi, mengapa kamu diam? Ada orang mencaci maku di depan mimbar, di depan orang banyak. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, mimmata jadduka yal'an wa yasub. Kapan Nabi Muhammad pernah dendam, pernah mencaci, pernah menghujat? Wa abuka, dan bapakmu Sayyidina Ali. Kalau kamu ingin protes, kemudian tidak memaafkan orang yang mencaci, siapa yang kau mau ikuti anakku? Kemudian Sayyidina Hasan diam. Alhamdulillah menang. Selanjutnya ada lagi seorang ulama, ketika beliau duduk di masjid, ini tak kayak no hikayat wae supaya nanti apa ya, tidak lupa. Masjid, ada orang yang mau corong ngoten diutang ati dibayar, dia melok neng masjid. Setelah di masjid, dia lupa bahwa uang yang akan dibayar itu di rumah. Kemudian setelah sholat dia mendekati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah itu ditanya, dihampiri, kembalikan uangku, kembalikan. Padahal dia itu menglali duwe nomah, disimpan bojone. Wong lanang ngono ta biasa. Akhirnya gini, ustur ya akhi, wes tutuplah ya akhi, mari ke rumah saya. Di rumahnya akhirnya diambilkan uang sejumlah yang diinginkan untuk membayar hutang, diberikan. Setelah diberikan dia ngomong lagi, lain kali jangan ngambil uang ya, sambil memaki. Akhirnya setelah uang itu diberikan kepada orang yang dihutangi itu, dia pulang. Kemudian di rumah sang istri ngomong, Mas Fulan, apakah kamu lupa bahwa ini uangmu yang belum kamu bayarkan ke orang yang kamu hutang itu? Masya Allah, apakah dia itu malaikat? Saya caci dia diam, saya maki dia tidak masih memberikan uang kepada saya. Akhirnya dia menuju ke rumahnya. Setelah menuju ke rumahnya, ya, kemudian dia di situ dia ngomong, ini kalau dasar Ja'far. Kemudian ditanya, wahai Tuan, saya mohon maaf, saya telah mencaci kamu. Saya tidak tahu bahwa uang yang saya mau berikan kepada orang yang saya hutangi itu di rumah.
Katanya bagaimana? Ja'far katanya bagaimana? Ngomongnya gini, pada saat di masjid kamu sudah saya maafkan. Pada saat kamu itu menghujat saya, sudah saya maafkan. Masya Allah, ini adalah langkah-langkah yang baik atau sifat-sifat yang baik yang diturunkan oleh Rasulullah melalui para duriyahnya. Yang paling akhir adalah Al-Haddar. Beliau juga sama dicaci dan dihujat di tengah masyarakat. Kemudian beliau, orang yang mencaci itu, dia merasa kena fitnah, kemudian dia menuju ke rumahnya. Saya mohon maaf, saya difitnah. Saya mohon maaf telah mencaci kamu di depan orang banyak. Saya sudah maafkan kamu 3 hari yang lalu, tapi saya menyesal setelah itu. Sebelum itu saya menyesal. Saya kenapa tidak memaafkan kamu, dzurriyyah Rasulullah, turunan saya. Kalau beliau memaafkan pada saat kamu hujat, tapi kalau saya memaafkan setelah 3 hari kamu menghujat, 3 hari ini saya benar-benar berdosa tidak memaafkan kamu. Oleh karena itu, dari 3 turunan Rasulullah dzurriyyah sampai ke bawah ini, kemudian kita jadikan sebagai wasilah, sebagai uswah. Kita harus mengikuti beliau. Kalau kita tidak memaafkan, kemudian siapa yang kalau kita ikuti? Kalau kita tidak mau menyambung sana, siapa yang kita ikuti? Kalau kita tidak mau sedekah, siapa yang kita ikuti? Padahal yang paling pantas diikuti di dunia ini adalah Rasulullah. 3 hal inilah yang insya Allah bisa kita sampaikan.